Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga senantiasa sehat selalu. Amin. Sebelum mulai belajar, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anakku, pada pelajaran 1 kemarin kita sudah mempelajari tentang Nabi Muhammad SAW, panutanku. Kita sudah belajar sikap percaya diri Nabi Muhammad dan sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita melanjutkan pelajaran yang kedua, yaitu senangnya belajar surah An-Nasr. Surah An-Nasr termasuk surah dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai umat Islam, kita wajib membaca dan mempelajari isi Al-Quran. Dengan demikian, membaca Al-Quran memberikan banyak manfaat dan kebaikan karena di dalamnya terdapat petunjuk hidup. Kita sering membaca surah pendek ketika mengerjakan ibadah sholat. Kita juga sering mendengarnya ketika mengerjakan sholat berjamaah. Pada bab ini, kita akan mempelajari sebuah surah pendek dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nasr. Surah An-Nasr merupakan salah satu surah yang terdapat pada juz 30 dalam Al-Quran. Yang pertama, kita mengenal Quran surah An-Nasr. An-Nasr artinya pertolongan. Quran surah An-Nasr berjumlah 3 ayat. Quran surah An-Nasr merupakan surah ke-110 dalam Al-Quran. An-Nasr termasuk surah Madaniyah karena diturunkan sesudah Nabi melakukan hijrah. Sekarang membaca kalimat dalam surah An-Nasr. Ayo bacalah surat An-Nasr berikut ini dengan sungguh-sungguh. Awali dengan membaca basmalah. Sebelum membaca surat An-Nasr, cermatilah terlebih dahulu tulisannya. Selalu ingat, setiap hendak membaca Al-Quran, kita diperintahkan untuk mengawalinya dengan bacaan ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat pertama, Idza jaa nasrullahi wal fath. Perhatikan panjang bacaan berikut. Idza, panjang 2 ketukan. Jaa, panjang 5 ketukan. Kemudian perhatikan ayat kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Huruf kho, makhrajnya di pangkal tenggorokan. Kemudian ra'aita dibaca ai bukan ai. Selanjutnya perhatikan ayat 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Huruf bertasydid dibaca rangkap atau ditekan, tidak ditahan. Nah anak-anak, bacalah surah An-Nasr berulang-ulang sampai kamu lancar membacanya. Membaca Al-Quran termasuk salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikapku, aku membaca sendiri surah An-Nasr ayat per ayat. Kemudian yang selanjutnya adalah menghafal surah An-Nasr. Mengapa kita menghafal surah An-Nasr? Hafalan surah An-Nasr dapat digunakan dalam bacaan sholat. Kamu dapat membaca surat An-Nasr setelah bacaan Al-Fatihah. Bagaimanakah cara menghafalkan surat An-Nasr? Caranya mudah, yaitu melafalkan secara berulang ayat per ayat hingga hafal, atau mendengarkan pelafalan temanmu. Sekarang kita hafalkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Nah, tugas anak-anak semua adalah menghafalkan Quran surah An-Nasr. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi pendidikan agama Islam pada hari ini sudah selesai. Kita sudah mempelajari pelajaran 2, yaitu senangnya belajar surah An-Nasr. Kita sudah belajar membaca dan menghafal Quran surah An-Nasr. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Amin.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku memohon ampunanmu dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video materi selanjutnya.